Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama sukifu ila hablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Akan diberikan kehinaan bagi manusia dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang mampu menciptakan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat yang ke-112. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian salawat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, setiap rangkaian ibadah yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak hanya bermuara pada terpenuhi hukum syariat fikihnya saja, tidak hanya terpenuhi yang namanya rukun ataupun syaratnya saja. Memang betul Pak, ketika satu ibadah dilaksanakan oleh manusia, dia penuhi rukun dan syaratnya secara mutlak, maka Allah akan terima ibadah itu. Tapi Bapak, muara dari ibadah itu sesungguhnya bukan hanya terpenuhi rukun dan syarat ibadah itu. Sholat misalnya Pak, Allah tidak cuma memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat itu saja, tapi apa kata Allah? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa Pak? Artinya ada yang Allah inginkan lebih. Bukan hanya sekedar kita mampu melaksanakan rukun dan syarat dari sholat itu saja, namun pasca sholat itu Allah inginkan mampu mengontrol dalam hidup dan kehidupan kita ibadah sholat itu. Puasa Pak, kita lihat pula puasa yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk melaksanakannya 1 bulan penuh kemarin.
Namun Allah juga tidak hanya berhenti pada kemampuan kita memenuhi rukun dan syarat puasa itu saja. Bahkan Nabi pun mengingatkan, kamil shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak saudaraku, banyak umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan hanya hawa haus dan hawa lapar. Lalu apa sesungguhnya yang Allah inginkan? Kita lihat pula surat Al-Baqarah 183 sebagai landasan untuk memerintahkan umat manusia melaksanakan ibadah puasa itu. Apa di ujung-ujung ayatnya? Allah hendakkan, Allah inginkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak, ibadah haji, saudara-saudara kita saat ini sudah mulai pulang karena memang sudah selesai melaksanakan rukun dan syarat ibadah haji itu. Namun ternyata walaupun ibadah haji itu adalah ibadah yang memang membutuhkan biaya yang besar, maka sangat dalam Al-Quran disebut manis atau alaihi sabila, itu orang-orang yang memiliki kesanggupan dan kemampuan hanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu yang diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan. Tapi Bapak dan saudaraku, apa muara yang Allah inginkan kembali? Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu hendaknya menjadi haji-haji yang mabrur. Apa kata Rasulullah, Bapak dan saudara? Al-hajju mabrur laisa jazaun ilal jannah. Tidak ada pantas bagi orang yang hajinya mabrur, Allah akan berikan kepada dia surganya Allah. Lalu Bapak dan saudaraku, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu haji yang mabrur? Bapak dan saudaraku, Nabi mengatakan ada dua kriteria ibadah haji mabrur itu yang dimaksud oleh Nabi. Apa? Pertama, orang yang pulang dari ibadah haji, dia menjadi orang yang dermawan, mau memberi makan orang-orang yang dalam kesusahan. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji, pulang dalam melaksanakan ibadah haji, mulutnya mampu mengontrol dia tidak menyakiti hati orang lain dengan mulutnya ini lagi. Bapak, kita lihat pula ibadah korban yang kita laksanakan kemarin. Ternyata Allah pun tidak menghendaki kita terpenuhi rukun dan syaratnya saja. Karena apa kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37? Apa kata Allah, Pak? La yanalallaha lahumha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Apa? Allah tidak lihat daging, darah, binatang yang kamu korbankan itu. Allah cuma lihat nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Bapak dan saudara, dalam kesempatan ini khatib mengajak kita bersama dan diri khatib sendiri untuk merenungkan peringatan Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112. Apa kata Allah? Duribat alaihimus zillatu ainama sukifu ila hablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan hinakan, Allah akan jatuhkan derajat kita, kecuali yang tidak Allah hinakan, kecuali Allah yang tidak jatuhkan derajatnya. Siapa? Orang-orang yang mampu menyeimbangkan antar hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah yang sesungguhnya dikehendaki dalam rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan itu, bukan hanya bermuara kepada kemampuan kita melaksanakan rukun dan syarat ibadah itu, namun mampu pula membentuk kita menjadi orang-orang yang soleh dalam sosial kehidupan kita. Yang ngeri kita, Bapak, dalam sebuah riwayat Rasulullah mengingatkan, pernah bertanya kepada sahabat, atas runamal muflis, tahu tidak kamu wahai sahabatku orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, tahu ya Rasul. La dirham wa malamata. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya lagi usaha untuk mendapatkan uang itu lagi ya Rasul. Lah, kata Rasulullah, tidak. Innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolah bisiyam bizakah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Ini yang kita gamangkan. Ini yang
sesungguhnya khatib maksud tadi bahwa seluruh ibadah bukan hanya bermuara kepada terpenuhi rukun dan syarat saja. Karena apa? Kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil kiamat, mungkin kita bawa sholat sempurna kita laksanakan, Pak. Mungkin puasa yang kita kerjakan, kita jaga betul agar segala sesuatu, jangankan yang membatalkan makan dan minum, yang lain-lain pun yang menentukan kita tidak batal dalam melaksanakan puasa, kita jaga dengan semaksimal mungkin. Haji kita, umroh kita, mungkin sudah berulang-ulang kali kita berangkat ke sana. Bapak, ternyata kita menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil kiamat. Kita bawa sholat kita, kata Rasulullah, kita bawa puasa kita, kita bawa zakat kita. Sementara itu pula kita bawa dosa mulut kita, kita bawa dosa tangan kita. Dengan mulut dan tangan kita ini kita rusak hablum minan nas kita. Maka kata Rasulullah, ketika sholat kita dihisab, ketika zakat kita dihisab, ketika haji kita dihitung oleh Allah, datang si fulan, ya Allah, si fulan ini memang rajin sholat ya Allah, tapi karena ulahnya ya Allah, saya dikucilkan orang di tengah-tengah masyarakat ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ini sholatnya untukmu. Datang lagi si fulan, ini puasanya untukmu. Datang lagi si fulan, kata Rasulullah, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis amal ibadahnya, ini zakatnya, ini puasanya, ini hajinya, semua amal ibadah habis diberikan oleh Allah kepada dia. Tapi mohon maaf, ternyata dosa tangan ini, dengan tangan ini dia ambil hak saudaranya, dengan tangan ini dia zolimi saudaranya, dengan tangannya ini dia halalkan segala cara untuk mengambil hak saudaranya, jatuh ke hak dia. Bapak, di dunia ini mungkin saja bisa selamat dia dari hukuman dunia, tapi ketahuilah Bapak dan saudaraku, tidak akan pernah selamat dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Amal sudah habis, maka dosa orang yang kita zolimi tadi, kejahatan orang yang kita jahati di dunia ini, akan Allah berikan kepada kita. Dan mohon maaf Bapak dan Saudara, kita akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah sebangkrut-bangkrutnya kita. Itulah sebangkrut-bangkrutnya manusia nanti di yaumil kiamat. Maka Bapak dan Saudara, jangan kita hanya asik dalam muara terpenuhi rukun dan syarat, namun hablum minan nas kita rusak. Kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita, kita tidak bersebut sapa dengan orang tua kita, tidak bertepur sapa dengan teman kita. Mohon maaf Bapak dan Saudara, mungkin ini akan menghambat ibadah kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Diterima iya, tapi bernilai belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena belum ada efek pengaruh ibadah itu dalam hidup dan kehidupan kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sahibi bi jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Bapak dan saudaraku, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 ini Allah sangat jelas-jelas nyata bahwa yang Allah inginkan adalah keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas itu. Sembah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hablum minallah, itu haknya Allah. Namun Bapak dan Saudara, Allah sambung ayat ini dengan kata wa, artinya bukan pilihan tapi sesuatu kewajiban yang menyertakan itu. Apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik dengan kedua orang tuamu. Dengan siapa lagi? Dengan keluargamu. Dengan siapa lagi? Dengan anak yatim. Dengan siapa lagi? Dengan fakir miskin. Dengan siapa lagi? Dengan tetangga dekatmu, tetangga jauhmu, teman-teman sejawatmu, orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, dan juga kepada para budak-budakmu. Bapak dan saudara, rinci Allah berikan tuntunan kepada kita bahwa antara hablum minallah dan hablum minan nasi harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka di mata Allah kita menjadi orang-orang yang sombong. Dan apa kata Allah? Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu. Inna Allah wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sayyid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa yazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.